Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang dibahas adalah bahasa Indonesia dengan materi, makna, dan amanat pantun. Pantun merupakan karya sastra lama berbentuk puisi. Tiap bait pantun biasanya terdiri dari 4 baris dengan sajak A, B, A, B. Dalam pantun juga terdapat sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata pada baris pertama dan kedua dalam bait pantun. Adapun isi merupakan kata-kata pada baris ketiga dan keempat dalam satu bait pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Ke pasar membeli cat rumah, sebentar lagi mau lebaran. Penyakit itu tidak dicegah, asalkan disiplin jaga kesehatan. Dari pantun ini, yang termasuk sampiran adalah baris pertama dan baris kedua. Yang termasuk isi pantun, baris ketiga dan baris keempat. Pantun tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pantun terdiri dari 4 baris. 2. Baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi AH diberi tanda A. Baris kedua dan keempat diakhiri dengan huruf AN diberi tanda B. Jadi, pantun tersebut bersajak A, B, A, B. Selain memiliki ciri-ciri, pantun tersebut juga memiliki makna dan amanat. Makna pantun adalah isi atau arti yang disampaikan baik tersirat maupun tersurat. Dapat berisi nasihat, teguran, maupun hiburan. Makna pantun tergantung pada isi pantun itu sendiri. Adapun amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui pantun. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun itu sendiri. Pelajaran kedua, IPA dengan materi gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Gangguan kesehatan yang pertama adalah jantung koroner. Merupakan penyakit akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak. Akibatnya, darah tidak dapat mengalir ke jantung. Hal ini mengakibatkan rasa sakit di bagian dada. Penyakit ini dapat terjadi karena penderita sering mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian dada, lemas, detak jantung terasa cepat, mual, muntah, keringat dingin, dan mudah lelah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner. 1. Sebaiknya menghindari makanan yang diolah dengan cara digoreng dan usahakan mengolah makanan dengan cara ditumis, direbus, ataupun dikukus. 2. Mengonsumsi sayuran, buah, dan makanan rendah lemak. 3. Olahraga secara teratur. Gangguan kesehatan yang kedua adalah hipotensi. Adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan tekanan dalam pembuluh darah bagian atas atau sistolik kurang dari 100 mm air raksa dan bagian bawah diastolik kurang dari 70 mm air raksa. Penyakit hipotensi terjadi karena faktor usia, pengobatan, kondisi cuaca, ketika kehilangan banyak darah, kekurangan nutrisi, dan sedang dalam keadaan hamil. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah
mudah lelah, kepala pusing, mata berkunang-kunang, pusing saat berubah posisi secara tiba-tiba, dan napas pendek. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit hipotensi: 1. Olahraga secara rutin. 2. Makan makanan yang bergizi. 3. Istirahat yang cukup. 4. Hindari stres dan pekerjaan yang berat. Gangguan kesehatan yang ketiga, hipertensi, adalah suatu keadaan di mana tekanan darah atas sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah bawah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Hipertensi disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini antara lain sesak napas jika terlalu lelah, pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah, serta mudah marah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit hipertensi: 1. Menghindari stres. 2. Berhenti merokok dan alkohol. 3. Diet rendah garam, kolesterol, dan lemak jenuh. 4. Latihan fisik atau olahraga secara teratur. Gangguan kesehatan yang keempat, varises, adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Bagi seseorang yang mengidap varises, pembuluh vena mereka dapat terlihat menonjol keluar berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali bertilin. Gejala dari penyakit varises adalah timbulnya rasa pegal, panas, perih, dan lelah di bagian tungkai. Varises terjadi karena adanya faktor keturunan, terlalu lama berdiri, atau kerja banyak menggunakan kaki, dan duduk bersila secara terus-menerus. Varises dapat diatasi dengan melakukan operasi. Gangguan kesehatan yang terakhir adalah stroke, merupakan penyakit yang disebabkan karena pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Keadaan ini menyebabkan tersumbatnya aliran oksigen dan nutrisi ke otak, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh. Karena kerusakan sistem saraf tersebut menyebabkan salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan. Penyakit stroke dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, terserang hipertensi, dan stres. Anak-anak, pemberian materi hari ini selesai. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama, Bahasa Indonesia. Ayo bacalah pantun berikut, kemudian jawablah 4 pertanyaan yang telah disediakan. Tugas berikutnya adalah IPA. Ini adalah 3 soal pertama untuk tugas IPA. Dan ini soal nomor 4 tugas IPA. Jadi untuk tugas IPA ada 4 soal. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.